Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Semoga anak-anak ustazah semua selalu sehat walafiat dan puasanya terus tetap semangat ya. Hari ini kita sudah masuk ke hari ke-15 puasa. Jadi puasa kita sebentar lagi akan mendekati hari lebaran. Tetap semangat ya. Nah, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 8 tentang Praja Muda Karana di subtema 3 Aku Suka Berpetualang pada pembelajaran terakhir di sub 3 yaitu pembelajaran yang ke-5 sampai ke-6. Nah, di sini dalam surah Al-Mulk ayat 15 yang dikatakan di dalamnya adalah dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanyalah kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, artinya Allah lah yang menjadikan kita itu untuk mudah mengelilingi, berjalan di segala penjuru yang ada di bumi ini. Jika tidak ada izin Allah, maka kita tidak bisa berkeliling menuju ke suatu tempat. Dan makanlah sebagian dari rezekinya, yaitu kita bisa mencari makanan dari tempat-tempat yang kita tuju ya. Tetapi jangan lupa kita harus selalu bersyukur dan kembali kepada Allah, yaitu dengan cara bersyukur serta sholat dan melaksanakan kewajiban yang lainnya ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada materinya. Di sini sudah ada gambar yang muncul di layar kalian tentang rambu lalu lintas, dan ada teman-teman pramuka kita sedang mendirikan tenda. Kegiatan berpetualang dapat memberi pengalaman yang tak terlupakan. Salah satu contoh kegiatan berpetualang adalah berkemah. Dengan berkemah di alam terbuka, kita dapat belajar bagaimana kita dapat belajar menanamkan rasa percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab ya. Jadi dengan cara berkemah ini kita diajarkan untuk menanamkan rasa percaya diri, disiplin, serta tanggung jawab kepada tugas yang sudah diamanahi kepada kita. Nah, nanti anak-anak di kelas 3 juga akan merasakan yang namanya berkemah, tapi tidak di kelas 3. Nanti berkemahnya ada di kelas atas atau di kelas 4, 5, dan 6 ya. Semoga kita bisa masuk sekolah seperti biasa agar kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka di sekolah ya. Nah, kemudian kita dapat membuat cerita dari rangkaian gambar yang berisi rambu-rambu lalu lintas. Untuk dapat menceritakannya, kita perlu mengamati gambar dengan seksama. Nah, di gambar yang di bawah ini ada seorang nenek baru turun dari sebuah bus. Nah, di sini busnya turun di depan masjid. Kemudian ada teman pramuka kita menolong neneknya untuk menyeberang ke jalanan. Ya, setelah diseberangkan di jalan, kemudian teman pramuka kita ini mengantarkan neneknya menuju ke perumahan Lestari ya. Nah, ini gambar selanjutnya, diantarkanlah neneknya ini sampai ke depan rumah di perumahan Lestari ya. Nah, jadi salah satu tanggung jawab kita dan rasa peduli kita sebagai anggota pramuka juga peduli terhadap sesama. Seperti contohnya yang ini, yaitu membantu menyeberangkan nenek sampai menuju ke depan rumahnya ya.
Nah, di sini ada teman-teman kita yang sedang ramai-ramai berjalan menyeberang jalanan. Keberagaman yang ada di sekolah mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilanmu berbeda dengan keterampilan teman-temanmu. Dengan adanya perbedaan keterampilan, dapat menjadikan suatu kegiatan bertambah baik karena antar teman dapat saling mengisi kekurangan atau kelebihan. Nah, jadi setiap anggota dari teman-teman kita ini memiliki perbedaannya masing-masing ya. Ada yang menyukai warna pink, warna kuning, dan sebagainya. Nah, perbedaan inilah yang dapat mengisi kekurangan dan kelebihan dari kita semua, ya nak. Nah, setelah kita belajar keberagaman, nah di sini ada contohnya lagi nih. Nah, di sini teman-teman kita sedang berkumpul bersama untuk menaiki sepeda di terpal besar yang sudah bergambar seperti ada rambu lalu lintasnya seperti ini, dan ada mobil-mobil pemadam dan ambulan. Lalu di sini lalu di sini ada teman-teman kita. Jadi di gambar ini sudah di terpal ini sudah ada gambar-gambar di setiap jalannya ya. Mereka sedang apa? Nah, di sini keberagaman terdapat di lingkungan sekitar kita, di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah, dan di lingkungan sekolah terdapat banyak keberagaman. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk mewujudkan persatuan bangsa dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, nilai-nilai luhur seperti sikap kekeluargaan, gotong royong, dan bermusyawarah harus terus dilestarikan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Nah, jadi dari berkumpul ini terdapat banyak keberagaman. Kemudian kita harus menjaganya dengan cara bersatu dan menjaga kekeluargaan di setiap momentumnya ya. Nah, kemudian dari berkumpul tadi banyak siswa nih. Nah, di dalam pramuka kita itu ada yang namanya barung atau kelompok ya. Di tabel ini ada sudah dikategorikan warna barung dan banyak anggotanya. Yang pertama, ada barung biru berjumlah 8 anggota, barung hijau berjumlah 10 anggota, barung kuning berjumlah 6 anggota, barung merah berjumlah 9 anggota, dan barung putih berjumlah 8 anggota. Nah, untuk melihat diagramnya kita akan lihat. Nah, seperti ini bentuknya jika kita sudah memindahkan data tersebut ke dalam bentuk diagram. Barung biru 8 yang jumlah anggotanya, barung hijau 10 jumlah anggotanya, ini sesuai garisnya ya. Kemudian barung kuning 6 anggotanya, barung merah ada 9 anggotanya ya. Ini dia di tengah-tengah garis karena belum sampai ke 10 ya, jadi di bawahnya 10 karena anggotanya ada 9. Kemudian barung putih ini anggotanya ada 8, jadi dia agak sedikit turun dari 9 ya. Nah, ini adalah bentuk diagram dari warna barung. Nah, kita lanjutkan. Diagram yang selanjutnya adalah kita akan belajar tentang nama orang dan nilai kecakapannya. Nah, di sini Komang memiliki 6 nilai kecakapan. Kemudian Dedi memiliki 8 nilai kecakapan. Fitri juga memiliki 8 nilai kecakapan dan Dayu memiliki 10 nilai kecakapan. Lalu, bagaimana bentuk diagramnya? Nah, seperti ini data dalam bentuk diagram. Kita akan urutkan angka di sebelah kiri ini adalah nilai kecakapan, nama di bawah ini adalah nama-nama orangnya ya. Komang dengan diagram warna biru memiliki 6 nilai kecakapan. Dedi dengan diagram warna hijau memiliki 8 nilai kecakapan. Fitri dengan diagram berwarna kuning juga memiliki 8 nilai kecakapan.
Dan Dayu, diagram warna merah, memiliki 10 nilai kecakapan ya. Jadi diagram ini sesuai dengan data dari nilai kecakapannya masing-masing ya. Nah, di sini siswa yang memiliki tanda kecakapan paling sedikit adalah si Komang ya, karena Komang memiliki 6 nilai kecakapan, lebih rendah dari teman-temannya yang lain ya. Sedangkan yang paling banyak memiliki nilai kecakapan adalah si Dayu. Kenapa? Karena Dayu memiliki 10 nilai kecakapan. Dia yang paling unggul dari teman-temannya yang lain ya. Nah, selisih tanda kecakapan yang dimiliki Dayu dan Fitri adalah, kita akan hitung selisihnya. Dayu punya 10 nilai kecakapan. Karena selisih, maka kita akan kurangkan. Dikurang dengan Fitri. Fitri memiliki 8 kecakapan, sehingga hasilnya 2 tanda kecakapan. Jadi selisihnya adalah 2 nilai kecakapan ya. Kemudian jumlah tanda kecakapan yang dimiliki oleh keempat siswa tersebut adalah, maka jika pertanyaannya jumlah, kita akan tambahkan semua nilai kecakapan dari semua siswa. 6 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 10 sehingga berjumlah 32 nilai tanda kecakapan ya. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai ketemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Saja mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua ya. Saja akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.